Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kawan-kawan semua. Semoga kawan-kawan semua selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu produktif, dan stay safe at home. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 pagi ini akan mempresentasikan PT Kusuma Hadi Santosa tentang kompensasi karyawan dan peningkatan motivasi kerja. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan ulang anggota kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri, Nur Indah Rahmawati. Yang kedua, ada Adeline. Yang ketiga, ada Gusti Muhammad Fauzan Azim. Yang keempat, ada Rizky Fitria Nurdiani. Yang kelima, ada Sekar Ayu Kinanti. Yang keenam, ada Yunita Safa. Yang ketujuh ada Yunita Jamalean. Dan yang terakhir ada Yudi Herwanto. Perusahaan PT Kusuma Hadi Santosa Karanganyar adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri tekstil yang didirikan pada tanggal 14 Mei 1980 yang berlokasi di Jalan Raya Jaten, kilometer 9,4 Jaten, Karanganyar. PT Kusuma Hadi Santosa merupakan anak perusahaan dari PT Danar Hadi Santosa. PT Danar Hadi Santosa bergerak dalam bidang industri garmen khusus batik. Seiring berkembangnya batik dari tahun ke tahun, PT Danar Hadi Santosa melakukan ekspansi dengan mendirikan anak perusahaan PT Kusuma Hadi Santosa yang membuat kain atau weaving, yaitu proses produksi dari benang menjadi kain. Produk yang dihasilkan adalah kain jenis grey atau kain mentah, jenis kabrik atau kain putih, dan kain printing. B. Analisis permasalahan. Berdasarkan permasalahan PT Kusuma Hadi Santosa Karanganyar diketahui bagaimana sistem kompensasi yang dijalankan perusahaan sehingga dengan adanya persaingan pasar tenaga kerja, perusahaan dapat selalu mempertahankan motivasi kerja karyawannya, antara lain 1. Sistem kompensasi yang dilakukan PT Kusuma Hadi Santosa bagian produksi Departemen Weaving. 2. Peranan kompensasi karyawan di PT Kusuma Hadi Santosa bagian produksi Departemen Weaving dalam peningkatan motivasi kerja. Untuk mengetahui sistem kompensasi yang dijalankan dan sejauh mana peranan kompensasi dalam pencapaian motivasi kerja karyawan di PT Kusuma Hadi Santosa bagian produksi Departemen Weaving. Penyelesaian masalah. Pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan PT Kusuma Hadi Santosa Karanganyar. Dari hasil ini menunjukkan adanya kesamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Brian Johannes Tampi, Heru Setiono, Erik Martinus, Jandika Hendrianto, dan Emilia Rosiana Putri yang menunjukkan motivasi yang berkualitas meningkatkan kinerja karyawan. Motivasi merupakan pemberian dorongan-dorongan individu untuk bertindak yang menyebabkan orang tersebut berperilaku dengan cara tertentu yang mengarah pada tujuan. Pemberian motivasi merupakan salah satu tujuan agar karyawan yang diberi motivasi dapat Motivasi merupakan pemberian dorongan-dorongan individu untuk bertindak yang menyebabkan orang tersebut berperilaku dengan cara tertentu yang mengarah pada tujuan. Pemberian motivasi merupakan salah satu tujuan agar karyawan yang diberi motivasi dapat bekerja sesuai dengan acuan kerja dan tanggung jawab yang diberikan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik. Selain itu, juga terkadang unsur-unsur upaya yaitu upaya yang berkualitas dan diarahkan serta konsisten dengan tujuan-tujuan organisasi yang ingin dicapai. Motivasi seseorang menunjukkan arah tertentu kepadanya dalam mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memastikan sampai pada tujuan.
Sedangkan bermotivasi berarti menginginkan sesuatu berdasarkan keinginan sendiri atau terdorong oleh apa aja yang ada untuk mencapai keberhasilan. Faktor internal dan antara lain prestasi, pengakuan atau penghargaan, tanggung jawab, memperoleh kemajuan dan perkembangan dalam bekerja. Faktor eksternalnya antara lain gaji atau upah, hubungan antara pekerja, supervisi teknis, kondisi kerja, kebijaksanaan kantor, dan proses kerja di kantor. Pemberian motivasi dan penegakan disiplin oleh atasan berarti telah memberikan kesempatan terhadap karyawan yang menjadi bawahannya sehingga karyawan bisa dan mampu mengembangkan kemampuannya. Motivasi yang diberikan ini juga merupakan dorongan semaksimal mungkin karyawan untuk bekerja. Semakin motivasi kerja karyawan PT Kusuma Hadi Santoso Karanganyar tinggi akan meningkatkan kinerja karyawan kerja. Motivasi kerja yang diberikan PT Kusuma Hadi Santoso Karanganyar kepada karyawan berupa penghargaan sangat membantu terhadap peningkatan kinerja karyawan kerja. Sistem kompensasinya. Sistem kompensasi yang dilakukan PT Kusuma Hadi Santoso meliputi beberapa elemen dan tujuan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ikatan kerjasama. Yang kedua, kepuasan kerja. Yang ketiga, pengadaan efektif. Yang keempat, motivasi. Yang kelima, stabilitas karyawan. Yang keenam, disiplin. Yang ketujuh, pengaruh serikat buruh atau menghindari tuntutan serikat pekerja. Dan yang kedelapan, pengaruh pemerintah atau menghindari intervensi pemerintah. Kedua, peranan kompensasi yang dilakukan PT Kusuma Hadi Santosa Karanganyar. Poin yang pertama, terpenuhinya kebutuhan fisik karyawan telah tercapai dengan sistem gaji dan upah yang adil dan wajar, serta adanya insentif tambahan. Kompensasi tersebut dapat ditunjukkan antara lain sistem penggajian yang sesuai UMK, kenaikan gaji dan upah secara berkala, tunjangan masa kerja dan jabatan, pembayaran upah lembur, premi produksi, dan potongan gaji. Poin yang kedua, adanya rasa aman dan keselamatan dalam bekerja telah tercapai dengan adanya tunjangan kesehatan, tunjangan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan kecelakaan kerja. Poin ketiga, terpenuhinya kebutuhan sosial telah tercapai dengan adanya koperasi simpan pinjam yang diadakan oleh pihak serikat pekerja dan adanya program rekreasi untuk karyawan serta terjalinnya hubungan baik karyawan di lingkungan masyarakat. Dan poin keempat, terpenuhinya kebutuhan akan penghargaan atau pengakuan dan kebutuhan akan perwujudan diri telah tercapai dengan adanya rasa saling menghormati antara atasan dan bawahan, adanya penghormatan yang lebih di kalangan masyarakatnya, adanya pelatihan untuk karyawan, adanya pertemuan untuk mengevaluasi kinerja, serta menampung pendapat dari karyawan. Undang-undang yang dilanggar. Pada studi kasus PT Kusuma Hadi Santosa Karanganyar, tidak ada perundang-undangan yang dilanggar oleh perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut hanya menerapkan kompensasi yang diberikan terhadap faktor internal dan eksternalnya, dan sistem peningkatan terhadap motivasi para pekerja karyawannya dengan beberapa syarat yang tertera.
Jadi, kesimpulan dari materi ini, sistem kompensasi yang dilakukan dari PT Kusuma Hadi Santosa Kabupaten Karanganyar sudah cukup baik. Sistem yang dilakukan telah memenuhi aspek-aspek tujuan, metode, asas, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Peranan kompensasi yang dilakukan di PT Kusuma Hadi Santosa sudah berjalan dengan baik dan sesuai, sehingga menunjang peningkatan motivasi kerja karyawan. Hal tersebut dapat ditinjau antara lain dari sisi ketercapaian, hierarki, kebutuhan yang menjadi sumber motivasi, yaitu terpenuhinya kebutuhan fisik, adanya rasa aman dan keselamatan dalam bekerja, terpenuhinya kebutuhan sosial, terpenuhinya kebutuhan akan penghargaan atau pengakuan, dan kebutuhan akan perwujudan diri. Dengan demikian, sistem kompensasi yang dikembangkan oleh PT Kusuma Hadi Santosa diyakini akan mampu untuk mempengaruhi secara positif terhadap usaha untuk peningkatan motivasi kerja. Bagi manajemen PT Kusuma Hadi Santosa diharapkan lebih memperhatikan kompensasi dan motivasi kerja para karyawan, sehingga akan memberikan dampak yang baik dan positif dalam meningkatkan kerja para karyawan, dan diharapkan memberikan kesempatan kepada karyawan yang berprestasi untuk bisa promosi jabatan. Yang pertama, bagi karyawan PT Kusuma Hadi Santosa Karanganyar diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya untuk memajukan perusahaan agar dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perusahaan. Yang kedua, bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk lebih meningkatkan penelitian dengan menambah variabel penelitian lain yang dapat meningkatkan kinerja karyawan. Yang ketiga, pimpinan perusahaan hendaknya dalam menilai kinerja karyawan dilakukan secara individu dengan pokok-pokok standar penilaian kerja, sehingga kompensasi dapat diberikan secara adil sesuai dengan prestasi kerjanya. Yang keempat, perusahaan hendaknya membuat diagram maupun grafik tentang kenaikan kinerja karyawan setiap periodenya untuk memudahkan pimpinan dalam mengevaluasi hasil kerja, supaya karyawan mendapatkan kompensasi yang maksimal. Yang kelima, karyawan hendaknya lebih mengembangkan prestasi dan produktivitas kerjanya dengan aktif mengikuti setiap pelatihan-pelatihan yang diadakan perusahaan supaya mendapat kompensasi yang lebih besar lagi. Yang keenam, karyawan hendaknya lebih aktif memberikan masukan kepada perusahaan mengenai hal-hal yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Yang ketujuh, karyawan hendaknya selalu menjaga kedisiplinan, terutama masalah keterlambatan jam kerja yang akan mempengaruhi pada pengurangan kompensasi yang didapatnya. Ada 2 disiplin yang harus dilakukan oleh karyawan dalam menunjang kinerjanya, yaitu disiplin waktu dan disiplin penampilan. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 1 izin undur diri. Semoga materi pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ambil hikmah dari kebaikannya dan belajar dari kesalahannya. Sekian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Indah juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.